mungkin diwakilin dulu soal mediasi. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang telah menunggu dari pagi. Hari ini tadi kita sudah menghadiri sidang acara. Hari ini adalah mediasi. Ini adalah mediasi kedua yang telah ditunda selama 2 minggu. Hari ini hasilnya tetap sama, bahwa tidak ada kesepakatan untuk rujuk antara penggugat dan tergugat. Kemudian tadi sudah disampaikan juga kepada mediator. Pada akhirnya mediator juga memutuskan karena ini adalah sidang mediasi yang terakhir dalam acara mediasi, maka pemeriksaan perkara kembali ke pemeriksaan pokok, yaitu kepada majelis. Gitu. Jadi kita akan menunggu nanti kapan panggilannya untuk menentukan hari sidang berikutnya. Kita tunggu dari kepanitraan. Kemudian di hari acara itu akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, gitu ya. Jadi hanya sampai di situ aja untuk sidang hari ini. Agenda selanjutnya pembacaan gugatan. Agenda selanjutnya betul pembacaan gugatan, tapi kita belum tahu untuk itu ditundanya kapan. Nanti akan ada panggilan lagi dari pengadilan. Bang, mungkin alasan gagalnya mediasi tersebut karena apa sih, Bang? Alasan gagalnya mediasi mungkin Ari yang bisa menjawab ya. Ika, oke. Ya. Untuk alasan gagalnya mediasi, karena mediasi ini kan tujuannya memang untuk siapa tahu masih bisa rukun, siapa tahu masih bisa dibicarakan, masih ada musyawarah untuk mufakat gitu ya, bisa berdamai, mungkin mau coba lagi seperti itu. Dan memang itu kan selalu harus ada, dan kita juga mensyukuri ada hal itu gitu. Tapi memang kalau dalam urusan saya dengan istri saya, memang dari awal kita dua-duanya sudah bicarakan, kita sudah melibatkan anak-anak juga, ajak ngomong mereka, dan memang dari awal aku sama Inge dengan persetujuan anak-anak juga memang sudah sepakat untuk berpisah. Jadi memang dari awal mediasi ini ya sebuah formalitas yang memang harus diadakan, tapi dari pihak, kalau nggak salah dari kuasa hukumnya Inge sendiri juga udah ngomong ya, kalau bukan Ari yang menggugat, Inge yang akan menggugat, ya kan? Kata-kata itu ada ya. Jadi bagaimanapun juga memang sudah ada kesepakatan bersama untuk kita mau berpisah seperti itu. Berarti anak juga mengembalikan putusan kepada orang tuanya juga. Anak-anak pun iya, anak-anakku kan mereka adalah orang yang terlibat ya. Mereka kan ada di dalam rumah tangga, bagian inti rumah tangga kita, dan mereka pun sudah setuju, sudah tahu apa yang terjadi, dan mereka pun sudah setuju dengan keadaan ini, dengan perpisahan ini. Berat nggak sih Mas ketika harus? Kenapa? Berat nggak sih maksudnya ketika harus melibatkan anak-anak itu untuk persetujuan anak-anak? Begini, kita hidup, namanya orang tua, kita hidup untuk anak-anak kita ya. Kita ya mereka adalah penerus nama keluargaku, ya kan. Sebagai ayah tentunya saya ingin memberikan sini lagi masuk dari tahanan. Ini saya sudah dijemput atau Enggak dong, Bang. Mas, ini kayak mau kesini. Oh enggak. Udah biasa ya Mas ya? Sering kesini ya? Aku baru pertama kali, kedua kali nih sama 2 minggu yang lalu. Gimana, kita lanjut? Bisa lanjut? Oke. Ya, jadi yang sebagai seorang ayah pastinya kan saya ingin memberikan yang pendidikan yang terbaik buat anak-anak ya, mengajarkan mereka untuk selalu
ada di dalam kebenaran, untuk tidak pernah berbohong. Jadi ya ini udah dengan persetujuan mereka juga tahu bahwa akan pisah. Mereka sendiri pun sudah memilih mau ikut siapa, dan ya aku rasa ya ke depan kita coba memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu ya, dengan segala kekurangan kita sebagai orang tua dengan perpisahan ini, tetapi kita tetap coba untuk memberikan suasana yang sedamai mungkin, seharmonis mungkin yang masih bisa kita berikan gitu, walaupun mungkin dari rumah yang berbeda ya antara aku dengan Inge. Ikut siapa tadi katanya, berarti ada yang ikut kakak, ada yang ikut Inge? Enggak, dua-duanya gini, anak-anakku kan bukan anak kecil lagi ya, bukan anak di bawah 5 tahun. Mereka dua-duanya sudah di atas 12 tahun. Setahu saya itu mereka sudah bisa memilih juga, memilih mau ikut dengan siapa. Suara mereka itu sudah didengar gitu, dan mereka memang dua-duanya mau ikut saya. Silahkan. Pada dasarnya dua anak Mas Ari Wibowo dan Mbak Inge itu memilih untuk ikut dedinya, memilih untuk ikut Mas Ari Wibowo. Namun demikian, dalam gugatan nanti pun kami selaku pihak Mas Ari memang akan memperjuangkan hak asuh anak itu agar jatuh diletakkan kepada Mas Ari Wibowo. Walaupun kalau ditanya anaknya memilih dedinya ya, memilih Mas Ari. Tapi kami tetap secara formal kami juga mengajukan nanti. Tapi bagaimana juga ya, kalau soal ini kan kita ngomong hak asuh anak terhadap anak-anak yang sudah cukup dewasa ya. Kenzo usianya sudah 15 tahun, ya kan? Jadi bukan anak kecil lagi, 2 tahun lagi dia udah punya KTP, dia udah bisa kerja, dia sudah dianggap orang dewasa, bisa nikah, bisa segala macam. Jadi udah bukan anak kecil lagi, mereka tetap boleh. Bagi saya, siapapun yang mendapatkan hak asuh, ujung-ujungnya adalah kepentingan anak itu sendiri. Mereka maunya ikut siapa itu lebih penting buat saya. Kebetulan mereka pilih mau ikut saya, ya sudah gitu ya. Tapi hak asuh anak tidak akan membuat aku menutup pintu untuk ibunya ketemu dengan mereka kapanpun, dimanapun mau ketemu silahkan. Tidak akan ada larangan, tidak akan menyulitkan untuk anak-anak ketemu dengan ibunya ataupun ibu-ibu ketemu anak-anaknya. Lebih seperti itu. Bang Ari, berarti ini perceraian kali ini pure karena ketidakcocokan ya, bukan karena orang ketiga ya, bukan? Kayaknya itu sudah cukup jelas alasannya apa, ya kan? Udah terpaksa saya sampaikan juga kan waktu itu. Udah terpaksa saya sampaikan juga waktu itu, kayaknya nggak usah diungkit-ungkit lagi karena sebetulnya udah sangat jelas sumbernya dari orang dalam, orang yang ada di dalam rumah tangga, anggota-anggota keluarga sendiri, baik saya maupun anak saya pun udah ngomong alasan utamanya apa, dan memang sebetulnya alasannya dari pihak kami satu-satunya adalah itu aja alasannya, tidak ada alasan lain. Kurang lebih seperti itu. Kan ini masih satu rumah, Mas Ari, itu gimana sih kondisi di rumah, komunikasi dengan bayinya sendiri? Iya, ya jujur emang komunikasi antara saya dengan Inge sangat terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena kan memang ini adalah hal yang pertama kali loh buat saya pertama kali nikah, ini juga pertama kali cerai. Buat istri saya pun sama, ini adalah pernikahan pertama, dan ya sayang sekali ini adalah perceraian yang pertama. Tapi apapun yang terjadi ya kita tetap ingin ini berjalan semua dengan baik, dan ya mudah-mudahan dari sini ke depan, ini kan kemarin mediasi kan memang saya sama Inge harus hadir. Tapi untuk yang berikut-berikutnya katanya memang saya udah nggak perlu hadir ya, jadi udah diwakili oleh kuasa hukum, jadi saya sama Inge sama-sama sudah tidak perlu hadir.
ke persidangannya. Jadi ke depan mungkin saya juga udah nggak akan kesini lagi. Jadi ya ini mungkin terakhir kali, momen terakhir saya kesini. Berarti untuk next sidang antar lawyer doang ya Bang Arya? Yes. Next sidang sampai keputusan semuanya itu hanya antar lawyer aja. Kalau isi gugatan ada lagi boleh diketahui? Ya, kalau untuk isi gugatan memang nanti kita akan adakan perubahan gugatan karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di dalam draft, di dalam gugatan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, itu yang kembali ke tadi itu nanti sidang berikutnya yang kita juga lagi nunggu itu apakah ditundanya 1 minggu atau 2 minggu. Itu kita lagi nunggu surat panggilan. Bisa diketahui ya isi gugatan? Belum bisa diketahui. Oke, terima kasih ya.